Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya sambil duduk aja ya. Kalau sambil berdiri kakinya kelihatan, dengkulnya kelihatan bergetar. Kalau duduk agak rileks. Bismillah. Oke, ahlan wa sahlan. Ikhwani wal akhwati fillah, selamat datang di Gedung Dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini kita akan pada janjian kita, yaitu menyambung ukhuwah dan insya Allah akan melaksanakan buka bersama. Namun sebelum itu kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman kita, yaitu mu'alaf Mas Carlo Luis dan Mas Roland. Dan insya Allah akan dilengkapi dengan hikmah Ramadan pada yang akan disampaikan oleh Ustadz Prasetyo Joko Hartanto nantinya. Baik, sebelum rangkaian acara dimulai, marilah kita sama-sama membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena sudah jam 5 lewat ya, mungkin kita bisa bareng aja, duduk bareng di sini, bareng di depan untuk ngobrol bareng, yaitu Mas Carlo Luis dan Mas Roland dan Ustadz Pras juga sih. Mas Luis dulu, nggak apa Mas Luis. Tolong ya Mas, dipasang aja. Alhamdulillah, sekarang di sisi kiri saya ini adalah Mas Luis, Carlo Luis ya. Mas Carlo Luis yang salah satu mu'alaf yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Bulan berapa Mas kemarin? Bulan Oktober ya? Oktober tahun kemarin. Oke. Mungkin sedikit ya, mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal sama Mas Carlo Luis. Sedikit Mas Carlo Luis mungkin namanya dan asalnya dari mana Mas Luis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini. Mati. Sampai dulu. Nyala Mas. Nah, coba. Cek. Enggak nyala Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carolus Aloysius Eka Setiawan, biasa dipanggil Luis. Saya asli dari Kudus. Cuman saya udah 4 jalan 5 tahun ini domisili di Jogja, kerja di Jogja gitu. Syahadat kemarin bulan, sorry? Oktober ya? Tanggal 17 Oktober. 17 Oktober, dari Oktober sampai ke sini udah setengah tahunan ya? Iya, setengah tahun. Iya. Jadi Mas Carlo Luis ini adalah memasuki puasa pertama Mas ya? Iya. Selama beberapa bulan ini dalam agama Islam ini, bagaimana perasaan Mas Luis? Nah, dari mungkin kan sebelumnya mungkin teman-teman mungkin sebagian udah ada yang lihat itu di YouTube, ada kisah Mas Luis gimana perjalanannya sedikit ya di situ ya. Nah, ini kan kita ketemu langsung nih sama Mas Luis. Gimana? Mungkin ada sedikit kisah atau perasaannya setelah masuk Islam gimana Mas Luis? Perasaan secara batin jauh banget lebih tenang sih Mas, jauh lebih tenang. Sama perasaan ketika kita lagi ya entah itu lagi belajar sholat kayak gitu, atau pas benar-benar praktek sholatnya waktu jam-jam sholat gitu, itu rasa ketika terlebihnya waktu sujud itu benar-benar kayak benar-benar kita ini siapa sih kita ini gitu loh, kok dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini, bisa untuk bahkan jadi saksi-saksi dari ayat-ayat suci ini, kita jadi pelaku firman-Nya, ayat-ayat suci ini, kita ini siapa kok sampai dikasih hak seistimewa itu gitu loh. Itu aku ngerasa, malah aku sendiri mungkin kayak minder kali ya, ngerasa aku ini sebenarnya nggak pantas gitu loh. Jadi ketika sujud dan misalkan sholat nih misalkan kan maksimal 4 rakaat ya,
itu rasanya kayak pengen nambah lagi gitu. Cuman kan nggak bisa gitu loh, maksimal kan 4 jam. Tapi tambah sunahnya mas, banyak sunahnya. Ya kalau Nanti sunahnya apa bisa tanya sama Ustadz Pras langsung. Oke, siap. Nah, langsung mau ditambahin langsung Tat, gimana Tat? Ini kan mic-nya 4-4-nya hidup nih, kalau mau langsung nambahin nggak apa-apa Tat, silakan Tat. Mumpung Ramadan ya, ikut aja bikin Malikiyah, sholat 36 rakaat. Wah, puas tuh sujudnya tuh. Oke, masya Allah. Terus gimana dengan apa? Ini kan berarti puasa pertama ya? ya puasa pertama. Gimana perasaannya puasa pertama? Lapar nggak? Lapar? Kalau lapar mungkin masih bisa nanya, yang susah itu diminum sama rokok itu. Yang susah di situ memang. Kalau makan sih udah terbiasa, nahan makan itu udah terbiasa sih. Biasanya lapar mas ya? Oh biasanya biasa. lapar ya? Masya Allah. Sabar mas, sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana persiapan apa puasa sebelum memasuki bulan Ramadan kemarin apa? Ada nyiapin sesuatu gitu nggak? Persiapan puasa nggak ada sih, paling niat Nggak ada. aja ya. Niat aja ya, niat puasa aja ya. Oke, berarti nggak ada yang spesial. Pernah kepikiran nggak sih dalam hidup kayak sebelum masuk Islam ini? Pernah kepikiran nggak suatu hari aku bakal menjadi seorang yang melaksanakan puasa gitu? Nggak ada pemikiran sama sekali. Nggak ada. Itu. Terus gimana pendapatnya tentang puasa zaman dulu, zaman masih belum puasa itu? Ngapain sih orang-orang pada lapar-laparan gitu? Sebenarnya kalau di agama yang sebelumnya itu juga ada puasa-puasa, itu juga ada. Jadi cuman kan banyak pilihannya gitu loh puasanya. Ada puasa yang apa namanya, cuman puasa nggak makan daging kayak gitu ada. Terus Vegetarian itu jadinya. ya semacam kayak gitulah. Terus puasa yang benar-benar full 3 hari doang. Nggak makan sama sekali itu? Ya 3 hari. Tapi minum? Enggak makan, enggak minum. Jadi selama 3 hari itu benar-benar full aktivitas, difokuskan untuk ibadah, entah berdoa segala macam kayak gitu. Tapi benar-benar full, enggak makan, enggak minum. Pernah ngelakuin itu dulu? Di hari kedua enggak kuat. Enggak kuat, batal berarti puasanya. Enggak lulus. Oke. Terus ada pengalaman sejauh beberapa hari puasa ini yang mungkin kayak, waduh puasa ini kok berat banget, atau mungkin wah puasa ini kok nikmat banget. Kalau jam krusialnya itu di sekitar jam 12 sampai jam 3-an itu kayak nunggunya tuh lama banget jamnya. Cuman kan beberapa hari ini kan alhamdulillah juga hujan, jadi nggak terlalu kerasa panas gitu ya. Nah itu kan kalau buat yang apa belum akil balik kan masih boleh ya. Nah, kalau kita ini ya susah ya. Saya kira itu kaget apa? Dengar suara adzan zuhur kira ada maghrib. Lihat sunlight kirain marjan ya. Kayak statusnya Ustadz Pras kemarin kan. Jadi kaget sama apa namanya beduk ya. Tapi nggak mulai dengan puasa beduk ya tadi kata Mas Aris tadi. Alhamdulillah mulai ya. Oh masya Allah. Beduk juga, tapi beduknya beduk maghrib. Beduk okay. maghrib. Puasa beduk juga Mas. Beduk maghrib tapi katanya. Kalau beduk zuhur untuk anak-anak SD katanya. Oke, alhamdulillah. Jadi sejauh ini lancar ya puasa. Alhamdulillah lancar. Seneng ya. Nggak ada kendala apa-apa. Kendalanya ya paling banyak setan-setan tuh, maksudnya teman-teman yang sebenarnya dia muslim cuman nggak puasa gitu loh. Oh, itu yang susah. Jadi ketika dia bukannya menjelek-jelekan mereka ya, maksudnya di tempat kerja kan teman-teman itu ya awalnya mereka datang kayak orang puasa, tapi setelah jalan beberapa jam itu mulai satu nyalain rokok, satu mulai bikin es teh. Ya aku digodain aja, Mas seger loh Mas. Alhamdulillah lah gitu. Masya Allah. Jadi itu apa namanya fenomena yang menjadi PR untuk kita semua sebenarnya ya. Jadi kita bareng-bareng mungkin ada ngingetin teman-teman yang masih puasa awal dan akhir doang, apa istilahnya itu? Buka tutup ya, puasa buka tutup. Nggak tahu dia kalau ternyata usianya ditutup di tengah Ramadan kan nggak tahu juga. Nggak sempat nutup puasanya berarti. Nah jadi ya semoga dengan ini kan Mas Luis juga bisa jadi pionir kan di lingkungannya itu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi
tunjukkan bahwa Islam ini gini loh, kita ini serius. Kalau untuk ibadahnya lurus-lurus aja gitu kan, bukan ibadah puasa buka tutup. Masya Allah. Gitu mungkin sedikit dari Mas Luis ya. Kalau sebelah saya ini ada Mas Roland, sebelahnya Mas Luis, kirinya Mas Luis, Mas Roland. Mungkin sedikit dimulai dengan perkenalan Mas Roland. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asli saya Stefanus Roland Emmanuel Rianto. Tapi di sini disebutnya Yusuf. Itu ya. Berarti dari tadi saya salah sebut, maaf ya Mas Yusuf. Enggak apa-apa. Masih manusia loh. Oke, siap. Iya, enggak apa-apa Mas. Santai aja. Mas Roland ini asli Solo ya? Asli Solo. Asli Solo. Syahadat di bulan Desember akhir tahun baru. pas kado ulang tahun saya. Kado ulang tahun. Yang dulu harusnya akhir tahun ada perayaan, akhir tahun perayaan yang lebih besar yaitu syahadat ya. Iya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngerayain gitu-gitu. Oh, nggak pernah. Kurang kerjaan buat saya gitu. Masya Allah. Jadi ini udah masuk bulan ke empat ya, masuk ke bulan keempat. Gimana perasaan Mas Roland sejauh ini setelah 4 bulan berlalu dalam Dinul Haq? Ya alhamdulillah, karena saya dibawa pada lingkungan yang masya Allah orang-orang soleh semua, jadinya rasa ringan semuanya. Saya ada nggak di situ Mas? Termasuk. Alhamdulillah guys. Termasuk. Makanya itu kan membuat saya itu semakin gimana ya, bergairah. Masya Allah. Belajar, bergairah untuk apalagi ini Ramadan saya, ya Allah, saya bilang suatu hal yang indah yang saya terima kali ini. Itu. Nah, kebahagiaan terbesar yang yang sampai rasakan sejauh ini apa Mas? Dalam hal apa itu maksudnya? Setelah masuk Islam gitu kan. Mungkin misalnya kayak Mas Luis tadi kan, wah aku senang banget nih di Islam, aku sujud. Sekarang aku tahu sujud bisa 36 kali. Kalau saya bilang begini, di dalam hijrah itu pasti banyak tantangan. Tadi saya sempat sharing dengan Pak Doni di bawah. Dan di dalam hijrah itu saya menikmati karyanya Allah yang luar biasa. Saat kita beriman sama Allah, jangan pernah pakai perasaan dan pikiran kita. Total, saya bilang gitu. Masya Allah. Jujur waktu itu uang tinggal 100.000. Jujur, saya bilang uangnya tinggal berapa? 100.000. Alhamdulillah, masih bisa makan. Saya bilang gitu. Kebutuhan berapa? Lebih dari 5 juta. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang gitu. Di Masih, perjalanan, berarti kan sisanya tinggal 4,5 lagi, 49 lagi. 49 kan saya bilang sisanya gitu. tinggal dikit. Perjalanan dari Solo pindah ke tempat sekarang itu saya bilang, percaya sama Allah. Allah tidak pernah berhutang sama kita, saya bilang gitu. Allah pasti akan cukupkan. Alhamdulillah belum sampai di tujuan, baru sehingga jebret itu Allah tuh cukupkan semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, namanya rezeki kita ini Rizki nggak pernah tahu. Kita mau bilang setiap ujian pasti mendatangkan kebaikan. Itu. Masya Allah. Jadi banyak perasaan-perasaan hal-hal yang tidak terduga Iya, dari Allah yang Mas Yusuf rasakan ya. Iya. Sekarang Ibaratnya Pak Ustadz, non sewu fa innamal yusri yusra. Ya inna ma'al usri. Ya itulah. Saya masih belajar, masih salah-salah, Pak. Masya Allah. Itu. Pembelajaran. Nah, kalau kesulitan dalam mempelajari Islam nih, sejauh ini ngerasain ada kesulitan apa sih kalau Mas Roland ini sendiri? Biasanya saya menghafal surat sih ya. Karena ini Pentiumnya udah menurun, jadi hafalannya agak lemot. Jadi untuk menghafal surat-surat tuh agak susah. Ya alhamdulillah baru yang bisa baru 7 surat pendek saat ini. Quick action. Saya kira menghafal BPKB. Kalau itu BPKB saya kemarin di mana ya? Saya baru aja perpanjang STNK. Oh iya, ada orang bilang surat-surat di mana tadi namanya? Surat-surat Masya Allah. ya, yang susah itu sih. Mungkin ada sedikit saran dari Ustadz. Ya, Kalau saran saya, hafalkan surat itu yang mudah atau yang afdol. Afdol ini gimana? Afdol itu berarti Al-Fatihah. ya, Keutamaannya ya. Ya, setelah Al-Fatihah itu yang afdol dan sering dipakai adalah Al-Ikhlas. ya. Sudah, 2 itu dulu hafalkan. Kalau sudah, Alhamdulillah sudah. nah baru hafalkan itu dari belakang. Ya. Kalau para ulama menjelaskan diantaranya dari anzal-anzalah ke belakang. Ya. Iya, siap, Ustaz.
Dari surat-surat pendek dulu Mas Iya. Roland. Nih, Iya, tiba-tiba baru pendek semua, yang panjang-panjang belum bisa. kira-kira usaha baru 6 surat Al-Baqarah, Ali Imran. Wah. Masya Allah. Lewat kita berarti. Jauh ini kita berarti. Ini Ar-Rahman lah. Loh, enggak lah, belum. Ya. Terus selama apa? Ini puasa ini kan. Jadi Iya, insya Allah. Alhamdulillah. insya Allah puasa. Puasa beduk atau Oh, full tuh. beduk maghrib juga berarti. Maghrib. Beduk maghrib juga. Alhamdulillah. Kan sampai ngisa. Baru buka tapi makannya ngisa. Gitu. Oh, makannya Isya. Iya. Jangan kebablasan, Mas. Iya. Keliwat soleh nanti kata orang. Enggak. Nah, terus kalau pas puasa gini apa? Dulu kemarin itu sebelum puasa ada persiapan-persiapan atau ya udahlah ya udah biasa lapar atau Biasa aja sih. udah biasa juga ya. Karena dulunya udah pernah nyoba sih di seberang dulu kan juga puasa juga sih ya. Oh, dulu juga pernah puasa. Puasa. Sebelum itu. Mic-nya kurang dekat. Cek. Nah, Iya, seperti itu. Puasa juga sih dulu. di Di seberang dulu saya juga puasa, dan waktu saya sebelum syahadat juga saya udah mencoba-coba puasa Ramadan. gitu loh. seberang dulu puasa yang 3 hari hampir. Enggak, kalau yang Enggak, kami saya 10 hari sama 40 hari. Itu enggak makan sama sekali juga. Makan lah. Oh, makan. Mati saya kalau nggak makan. Kemarin saya pernah ada lihat itu dia mau nyoba puasa yang full itu. Mati ternyata. Bunuh diri. Itu bunuh diri. Mati di hari keberapa gitu. Iya, kalau saya nggak mampu saya. Enggak ya. Oke. Berdasarkan kemampuan saja. Masya Allah. Itu kalau boleh saya tanya, memang ada ajaran puasa seperti itu di seberang dulu? Yang siapa, yang saya atau yang ini? Ya dua-duanya sama. Soalnya beda saya. Saya Kristen, dia Katolik. Ya, Mas Roland dulu coba, Mas Roland dulu. Kalau yang di tempat kami 10 hari sama yang 40 hari itu ada. Memang ada Di kitabnya? Di ajaran ya. Di ajaran ada. Itu. Di Masris ada. Ada juga. Yang membedakan 3 hari, cuman 3 hari aja ya. Kalau yang 10 40 hari ada. Yang 3 hari itu yang Pakai punya sendiri aja. Ya, satu pakai ini, satu pakai itu. Ya. yang puasa 3 hari itu loh Mas. Itu juga di Kristen dulu, waktu di Kristen. Apa itu? Aku lupa namanya, puasa apa ya? Yang jelas ada ajarannya ini. Ada ya. Malah itu yang puasa dulu yang jalanin tuh anak-anak STP kayak gitu-gitu malah. Anak-anak kayak gitu ya. Saya mau dulu. Sebuah tinggi Aku lupa namanya. STP. Aku lupa namanya. Tapi ada yang berhasil nggak? Pernah sampai tahu ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ada. Masih hidup? Masih? Ya masih Hidup ya, alhamdulillah. Ya. Mas saya selama di STP belum pernah puasa kayak gitu. Belum pernah ya? Belum pernah. 3 hari belum pernah. Itu menunjukkan bahwa benarlah apa yang menjadi firman Allah. Kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau dulu puasanya kan nyusahin semua kan? Iya. Ada yang 40 hari, ada yang 3 hari enggak membuka. Kita kaum muslimin 30 hari paling lama dan sehari Buka. saja. Di harinya Kita tadi. pertengahan mata wasapa. Masya Allah, Masya Allah. Itu bukti nyata dari ayat Quran yang bahwa puasa ini tetap dilakukan, bahwa puasa ini sebelumnya ya dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu bocoran sedikit hikmah puasa yang bakalan disampaikan nih, jangan-jangan. Nah, kenapa Mas? Mati? Jangan dipukul-pukul nanti dikira beduk maghrib nanti. Iya, dikira beduk maghrib. Oke. Ini aja. Oke. Kalau Mas Roland sendiri mungkin ada tips puasa nggak ala Mas Roland yang baru-baru ini? Mungkin kan di luar sana ada teman-teman juga nih yang baru-baru mau puasa, terus siapa tahu baru mau puasa terus puasanya puasa beduk dulu gitu kan. Nah, tapi kan Mas Roland lah langsung tembus nih beduk maghrib nih istilahnya. Kalau tipsnya sih nggak ada, simpel aja ya, tahan lapar, tahan haus, itu aja. Tahan lapar, tahan haus ya. Oh. Kan itu tahan emosi. Oke, kita obrolan singkat soal puasa pertamanya saudara-saudara kita yang baru ini, Mas Yusuf dan juga Mas Karol Luis ya. Jadi
Mungkin di luar sana teman-teman mualaf center juga ada yang masih mungkin bingung gimana cara memulai puasa dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika puasa. Ya seperti Mas Roland dan Mas Yusuf ini, puasa itu dipersiapkan dengan niat pada awalnya ya. Lalu setelah itu dari niat pasti akan dijalankan dengan insya Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita punya kurang lebih 20 menit menuju buka puasa ya, kurang lebih 20 menit menuju buka puasa. Mungkin kita minta Ustadz Pras untuk menyampaikan hikmah puasa pada kesempatan kali ini. Pengajian tipis-tipis Tad. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara masalah puasa, mungkin yang teman-teman yang muslim itu sudah dari kecil sudah terbiasa. Tapi kalau teman-teman yang baru saja masuk selama memahami puasa yang pertama itu pasti ya banyak cerita kan, banyak kesah kalau mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kaget kan awal. Tapi yang jelas di antara inti dari puasa itu adalah ketundukan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma'alakum tattaqun. Ma'ala di sini kalau dalam ilmu bahasa dikatakan taraji atau mengharapkan. Artinya Allah itu mengharapkan manusia itu lebih bertakwa. Nah, apakah Allah enggak mampu membuat manusia bertakwa? Mampu, tapi Allah berikan kepada manusia itu keyakinan agar manusia itu menempuh caranya sendiri untuk bertakwa, menempuh dengan usahanya sendiri. Allah berikan caranya dengan puasa. Puasa itu hubungannya dengan takwa apa? Takwa itu kan menjaga sesuatu yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah. Nah, kalau seorang itu yang puasa, dia menjaga bukan hanya dari yang dilarang, tapi juga yang mubah. Ya, kayak pegang istri boleh kan? Tapi kalau jauh-jauh kan kalau siang nggak boleh, malam boleh. Kalau di luar puasa kan boleh. Nah, maka ketika bisa menahan diri dari itu, maka di luar puasa harusnya lebih kuat dong. Nah, cuman kita itu ketika puasa diajarkan itu apa? Pengendalian diri. jadi kayak bulan latihan kita ini. Nah, 1 bulan ini. betul. Masya Allah. Sahih. Apakah saya terlalu cepat mengatakan ini? Ya memang puasa itu adalah bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan menurut kula bulan penuh ampunan, bulan suci, bulan istimewa, bulan tergayeng-gayeng ya Pak ya. Bulan yang mempertemukan kita dengan orang-orang soleh, mempertemukan saya kembali dengan orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini acara buka bersama dengan teman-teman mualaf dan teman insan hijrah berjalan dengan lancar. Tadi ada 2 pemateri dari teman kita ya mualaf, ada Mas Louis dan Mas Roland. Disambung tadi ada hikmah puasa dari Ustadz Prastel. Mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak membawa berkah, hikmah untuk kita semua dan pelajaran yang luar biasa tadi diselipkan di sela-sela menunggu berbuka puasa dan dilanjutkan dengan nanti insya Allah kita akan tarawih bersama juga. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya happy dan bahagia ya menyambut atau masih di awal-awal bulan Ramadan ya, ini di awal-awal hari. Dan mudah-mudahan Allah melancarkan ibadah puasa kita semuanya, sahabat-sahabat Mualaf Center juga gitu. Jazakumullah khairan katsir sudah mendukung, mensupport jalannya dakwah ini, setiap acara dan setiap kegiatan kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.